Salah satu permasalahan ketika kita melakukan kegiatan budidaya ikan, khususnya ikan nila, adalah permasalahan air. Apalagi di era yang sering sekali kekurangan air bersih seperti musim kemarau atau penggunaan air bersih yang secara berlebihan. Maka dari itu, saya, Danang Aryo Aditama Susilo, NPM 217420042, akan mengambil proyek umum mandiri yang berjudul Biovlog. Ikan nila merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Namun, di balik potensi yang menjanjikan tersebut, terdapat permasalahan yang cukup mengganggu bagi para pembudidaya. Seperti yang kita ketahui, ikan nila merupakan ikan yang memerlukan oksigen yang cukup tinggi. Selain itu, kualitas air yang baik sangat menentukan keberhasilan dalam budidayanya. Dengan kondisi persediaan air bersih yang sudah cukup memprihatinkan, Biovlog hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Konsep kerja Biovlog secara sederhana dapat kita pahami dengan diagram di bawah ini. Alur yang terjadi di dalam kolam yang menggunakan sistem Biovlog dimulai dari ikan yang diberi makan oleh pembudidaya. Ikan yang diberi makan oleh pembudidaya hanya 30-40% protein yang dapat ia manfaatkan. Selain itu, akan larut dalam kotoran dan akan menjadi limbah di dalam air. Selanjutnya, pakan yang tidak tercerna secara baik di dalam pencernaan ikan dan pakan yang tidak termakan oleh ikan akan menjadi limbah di perairan. Setelah itu, akan menjadi amonia NH3NH4 yang akan sangat beracun bagi ikan saat sudah terakumulasi terlalu tinggi. Dengan sistem Biovlog yang dibantu oleh bakteri baik yang distarter oleh probiotik yang akan digunakan, amonia NH3NH4 akan diolah menjadi nitrit, setelah itu menjadi nitrat, setelah itu menjadi nitrogen. Setelah nitrogen sudah terakumulasi, akan menjadi protein, dan setelah menjadi protein akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme. Setelah terjadi rantai makanan dan mikroorganisme sudah mencapai ukuran yang paling besar, maka mikroorganisme yang paling besar itu akan dimanfaatkan kembali oleh ikan. Maka dari itu, Biovlog selain dikenal untuk mengelola kualitas air, ia juga dikenal dapat membantu dalam mengefisiensi pakan yang diberikan kepada ikan. Jika kita akan membandingkan metode Biovlog dengan metode konvensional, dengan ukuran kolam yang sama, volume kolam yang sama, kita dapat menaikkan pada tebar di metode Biovlog 18 kali lebih besar daripada metode konvensional. Maka dari itu, ketika jumlah tebar ikan dapat ditingkatkan, maka keuntungan yang didapat oleh pembudidaya akan meningkat. Keunggulan sistem Biovlog adalah efisiensi pakan yang lebih optimal, FCR dapat ditekan, kualitas air dapat lebih stabil, pergantian air mendekati 0%, ramah lingkungan, dan terhindar dari pencemaran air. Jadi, apakah metode Biovlog adalah metode yang sempurna? Tentunya tidak. Metode Biovlog juga memiliki kekurangan, yaitu perencanaan yang kompleks, risiko besar pada wilayah dengan pelistrikan air, biaya listrik yang tinggi, dan biaya investasi yang cukup mahal. Pada sistem Biovlog terdapat 6 tahap budidaya. Yang pertama yaitu persiapan media. Persiapan media meliputi pembersihan media, setelah itu pengisian air, dan penebaran benih. Yang selanjutnya adalah starter Biovlog. Starter Biovlog dimulai dengan memasukkan garam krosok dengan dosis 1 kg per meter kubik,
kapur dolomit 50 gram per meter kubik, molase 100 ml per meter kubik, dan probiotik 10 ml per meter kubik. Berikut adalah video singkat bagaimana kita mengaplikasikan bioflok pada media. mempertimbangkan banyaknya
keuntungan dari sistem bioflok ini, mari bersama-sama memilih budidaya ikan yang sehat, berkelanjutan, dan memikirkan masa depan. Saya, Danang Aryo, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.